شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Nikmat yang mendasari seseorang untuk mudah melakukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang dengannya ketika seseorang menjalankan ibadahnya dengan baik dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambah nikmat itu semuanya. La in syakartum la azidannakum. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Perhatikan baik-baik. Di bulan Ramadan ini, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan begitu banyak, Allah lipat gandakan pahalanya dengan sangat luar biasa dan dimudahkan amal saleh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, wa futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Di antaranya perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan seseorang melakukan amal saleh di saat itu, karena diharapkan kebaikan dengan dilipat gandakannya pahala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita menggapai itu dengan baik? Ingat, Rasulullah SAW menyebut puasa Ramadan disebut dengan puasa hari kesabaran, ya. Maka dari sini bangunkan atau susunlah kesabaran itu dengan baik. Jangan hancurkan kesabaran itu, karena syarat puasa ketika kita ingin menahan hawa nafsu dengan baik, maka kuncinya adalah sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang perkara ujian hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ujian hidup ini sebagai bentuk kejujuran seorang hamba dalam perkara keimanannya. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan saya beriman, dan mereka tidak akan pernah diuji? Kemudian Allah SWT mengatakan di balik ujian itu apa tujuannya? Allah mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum kalian supaya kami tahu mana orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan mana yang dusta. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ketika kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada orang satupun yang bisa menolong, kita bisa sabar.
Allah Subhanahu wa taala membuktikan ini dengan firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah mengatakan, maka apabila mereka naik ke kapal itu enggak selamanya stabil, selalu ada gonjangan, selalu ada ombak yang besar terkadang ingin menerjang. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlisin, dengan penuh keikhlasan, memurnikan tauhidnya. Mereka hanya berharap kepada Allah. Di saat itu mereka melakukan ketaatan diiringi dengan rasa takut. Ketika ada masalah datang, mereka berdoa antara berharap dan khawatir jadi satu. Dengan penuh kesabaran mereka melakukan itu. Ketika mereka selamat, mereka kembali kepada keingkarannya. Apakah kita bisa bersabar ketika Allah tunjukkan janjinya, namun itu sudah terlambat? Apakah kita menunggu ketika nyawa kita dicabut kemudian kita mengatakan saya akan taat dengan bersabar? Apakah kita akan melakukan semua ini ketika nyawa udah sampai tenggorokan, ketika Allah menunjukkan janjinya, dengan kemudian kita mengatakan saya akan bersabar? Ya ikhwah, jangan lakukan ketaatan di saat kita hanya terhimpit. Jangan pernah lakukan kesabaran di saat orang lain tidak bisa menolong kita dan Allah menjadikan dan kita menjadikan Allah yang terakhir. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana cara bersabar? 3 hal pegang dalam hidup. Yang pertama adalah menahan hati untuk tidak marah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, ketika seseorang diuji, Rasulullah mengatakan kepada Ummu Ala ketika beliau dalam posisi sakit, kata Rasulullah, absyiri ya Ummi Ala, fa inna maridal muslim yudhibullahu bihi khatayahu kama tudhibun nara khabathad dhahab wal fiddah. Dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dikatakan, kabar gembira wahai Ummu Ala, bergembiralah. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang muslim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit, Allah akan menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana api menghilangkan kotoran dari emas dan perak. Maka seseorang yang ridho terhadap ketetapan Allah, sebagaimana ketika ada ombak yang datang dan mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diiringi dengan rasa takut untuk tidak selamat, rasa takut untuk tidak diterima taubatnya, maka inilah muncul kesabaran di saat itu. Sama, maka jangan pernah sabar dalam posisi terlambat, tapi bersabarlah di awal dengan kita berharap dan yakin bahwa Allah penolong satu-satunya. Makanya ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan Allah menghimpun semua kebaikan di sini. Maka datangnya petunjuk pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menahan lisan untuk tidak mengadu kepada makhluk. Sering kita berburuk sangka kepada Allah, bahkan dalam ketaatan, karena kita selalu mengeluh kepada manusia. Ulama salaf mengatakan dengan perkataan yang luar biasa, wa idza syakauta ila ibni adam innama tashkur rahman ila alladziina la yarhamu. Ya ikhwah, kalau kita tarik garis lurus, ketika kita ditanya selalu jawabannya sama, tapi kita nggak pernah bisa praktek. Ketika ditanya siapa yang memberikan kita cobaan, kita akan mengatakan Allah. Siapa yang memiliki solusinya, kita akan mengatakan Allah. Pertanyaan ketiga, kenapa kita mengeluh kepada manusia? Selalu kita tidak bisa menjawab di posisi ini, karena kita tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita selalu melakukan perkara ini karena kita nggak pernah bisa yakin pada Allah.
Namun ketika kita ditanya siapa yang memiliki solusinya, selalu jawabannya Allah. Makanya ketika engkau mengeluhkan masalahmu kepada anak Adam, sama saja engkau mengeluhkan Allah kepada yang tidak memiliki rahmat. Maka sadarilah ini, masalah kita semakin berantakan dan semakin berat ketika kita mengeluh kepada manusia. Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan manusia ketika menghadapi permasalahannya ada dua jenis. Jenis yang bersabar dan jenis yang mengeluh. Orang yang mengeluh kepada Allah bukan disebut mengeluh, tetapi mereka disebut dengan sabar. Tapi orang yang mengeluh kepada manusia, mereka disebut mengeluh. Maka di saat itu kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, Allah perintahkan mereka bersabar. Namun mereka meninggalkan itu, maka Allah cabut rasa syukur dan sabarnya dan digantikan dengan murka Allah. Maka masalah kita menjadi dua kali lipat. Perhatikan. Yang ketiga, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, yaitu menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan ketika terjadi musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dalam Sahihain disebutkan, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang-orang yang menampar pipi, merobek pakaian dan berteriak dengan teriakan jahiliyah. Kenapa? Orang-orang yang melakukan ini selalu mengandalkan dirinya dalam menyelesaikan masalah, sehingga ketika mereka mengalami jalan buntu, mereka selalu menyalahkan dirinya. Kenapa saya tidak becus? Ini perkara yang salah. Ingat baik-baik, Allah menyuruh kita berdoa. Kita tahu sebuah ayat dengan mengatakan fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tahu maksud ayat itu? Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan, ketika kita selesai satu masalah, kemudian kerjakan yang lain, yaitu dengan cara apa? Dengan cara beribadah dan berdoa kepada Allah di setiap kita menyelesaikan masalah. Subhanallah. Ini yang seharusnya terjadi. Maka kalau orang melakukan ini, tidak akan pernah mereka kemudian berusaha dengan sendirinya tanpa meminta kepada Allah atau melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan selalu mengetahui bahwa apa yang Allah kehendaki itu yang terbaik. Maka nggak akan pernah mereka menyalahkan, menyakiti dirinya dengan mengatakan kata-kata yang membuat mereka putus asa. Kemudian Allah mengatakan wa ila rabbika farghab, dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Tapi jangan terlambat. Kenapa? Allah memberikan solusi, wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Ini berat tetapi mudah bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Maka sadarilah hidup ini hanya sementara. Mereka yang sadar, yang khusyuk adalah orang-orang yang mereka yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang yakin hidup ini ada ujungnya dan akan dipertanggungjawabkan. Maka mereka lah yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup semua ini dengan doa dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta tolong. Bagaimana cara Rasulullah SAW minta tolong? Aslih lisani kullah, perbaikilah semua urusanku. Kemudian Rasulullah berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan pernah serahkan urusanku kepada diriku tanpa pertolonganmu ya Allah. Maka kita akan jauh dari menyalahkan diri sendiri dan selalu bertawakal kepada Allah. Maka kita akan selalu memperbaiki hubungan kita kepada Allah dengan beribadah dalam keadaan sabar.
Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan Ramadan ini Ramadan yang menjadikan kita selalu bertawakal kepada Allah SWT, menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan Ramadan ini dan Ramadan berikutnya menjadi pemberat kebaikan di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.